Iya, gimana? Saya itu lagi nongkrong sama Pak Lebe. Nah, saya suruh masuk ke dalam. Biar ada pengarahan lebih lanjut. Gitu. Oh iya. Iya mas, namanya siapa mas? Saya Yayan Pak. Namanya Saya Rafli Pak. Oh iya dulu ya, kita lebih enaknya duduk aja dulu. Silakan duduk. Boleh Pak, boleh Pak. Terima kasih Pak ya. Iya silakan duduk. Saya dipegang. Silakan mas. Enak Pak ya. Minum dulu ya. Iya. Pasti haus kan ya tadi habis ngamen. Minum dulu mas. Ini aku kasih gelasnya. Tapi Mau di kapan nantinya? minum dulu. Tadi minum ya Pak? Ya silakan. Alhamdulillah. Jadi ngomong mas Rafi sama saya ini lama tak ada kamu nih. Lama sih. Lumayan Pak, nggak lama. Lama sekitar 1,5 tahun ya. Terus nonton. Katanya 1,5 tahun. 1,5 tahun. Iya, Lama sih segitu. lumayan. Tapi kalau boleh nanya nih, ada progresnya nggak sih di teman selama Mas Rafi Mas ya ini ngamen? Progres apa dia? Oh ini, Saya nggak tahu karena progres. jadi Malu Pak orang. ini apa namanya perkembangan. Oh, misalkan hari ini dapat sekian, besoknya dapat sekian, tapi lebih tinggi gitu namanya. Ada kan penghasilan. Ya, Iya. nggak tentu sih Pak. Iya Nah, benar. Kan ngamen ya. Ya gimana rezekinya Pak. Kalau lagi banyak ya dapat banyak. Kalau lagi nggak ada ya nggak ada Pak. Ya kita pernah berdua sampai lapar Pak nggak ada. Jadi kalau ngamen, Masya Allah. Sampai segitunya Mas Rafi ya. Iya Pak. Ya, kalau boleh saya masih masukkan boleh kira-kira. Boleh Pak. Boleh. Boleh. Tadi kan Mas Yami, Mas Rafi, Mas Yan ngomong udah lama nih ya. Iya. Tapi perkembangan kayaknya tidak terlalu menjanjikan. Ya. Jadi Mas Rafi, Mas Yan Islam nggak sih? Islam Pak. Alhamdulillah. Ya. Islam dong. Islam. KTP lu Islam kan? Iya Islam. Kalau Islam saya mau ngomongnya tentang Islam gitu tuh. Jangan sampai apa yang saya utarakan berbeda dengan teman-teman. Jadi kalau sama-sama Islam kan enak ya. Jadi memang ngamen itu tidak salah, ya kan? Nggak nyolong, ya kan? Nggak ngerugiin orang lain. Tetapi ngamen dalam agama kita itu termasuk dari minta-minta, ya kan? Dan sedangkan minta-minta itu dalam agama kita itu termasuk sesuatu yang dihindari. Kecuali misalkan besok sudah kita nggak punya makan sama sekali, nah hari ini boleh kita ngamen hanya untuk menyambung hidup gitu secara agama. Atau juga kalau kita soalnya ngamen itu dihindari karena merendahkan diri kita. Betul nggak sih Mas Yana, Mas Nabil? Bukan minta-minta ya Pak ya? Iya, bukan ngamen itu kan nggak mungkin ya kita ngamen petenteng, pasti merendahkan, ya kan? Iya. Merendahkan diri kita supaya orang itu berempati kepada kita, betul nggak ya? Supaya kasihan. Bahasa gitu, berempati, kasihan. kasihan. Iya, kasihan ya kita. Ya nggak sih? Betul Pak. Betul. Makanya sebisa mungkin ngamen itu dihindari atau minta-minta itu dihindari karena apa? Salah satunya kita sebagai umat muslim itu jangan sampai merendahkan diri kita di depan orang lain, kecuali mau ulama atau kiai itu segala macamnya. Nah, kalau boleh saya sambung cerita nih ya, boleh ya kira-kira ya saya sedikit ngobrol Boleh, banyak nih ya. Boleh Pak. Boleh. Jadi ini ada suatu ketika ini ada dalam kitab namanya Zuratul Nasihin. Di situ dijelaskan bahwa suatu ketika Nabi Sulaiman ini beliau itu beribadahnya itu di pinggir danau ya. Nah, di saat Nabi Sulaiman ini beribadah, Nabi Sulaiman ini melihat seekor semut dari kejauhan ya. Dipandangin dia semut. Nah, semut ini di mulutnya dia bawa sepotong daun ya.
kata ini muncul dari danau, kemudian nyamperin ini semut. Ketika udah disamperin, ya semut ini tuh naik ke atas punggungnya si katak, kemudian si katak ini berenang ke tengah danau dan tenggelam. Ya. Diperhatiin lagi sampai Nabi Sulaiman, kemudian katak ini keluar masih dengan sama si semut. Kemudian si semut ini dianterin lagi sama si katak ke tepi danau. Saking herannya Nabi Sulaiman, kemudian karena Nabi Sulaiman kan nabi yang bisa ngomong sama binatang. Kemudian Nabi Sulaiman begitu. Salah satu kelebihannya. Belum tahu. Ya tahu ya. Saya nebak loh pada. Tapi sebenarnya betul. Ya, jadi ketika si Nabi Sulaiman ini takjub dengan melihat si semut tadi yang kerjasama begitu sama katak, ditanyain Nabi Sulaiman, wahai semut, kurang lebih seperti itulah ya. Kamu tadi tuh ngapain? Kamu tadi bawa sepotong daun di mulut kamu, kemudian kamu naik katak, kemudian tenggelam di dasar danau, kemudian naik lagi, dianterin lagi, terus kamu sebenarnya kamu tadi ngapain? Ya. Kemudian kata si semut ini cerita bahwa ternyata si semut itu bawa potongan daun ini dibawa sama katak, kemudian dibawa turun ke dasar danau, bahwa ternyata di dalam danau itu ya, ada sebongkah batu. Dan ketika kata si semut nih, kemudian ketika si semut ini nyampe di dasar danau di batu itu, kemudian ditok-tok, kemudian batu ini pecah. Kemudian ketika batu pecah ini keluarlah seekor ulat, yang mana ulat inilah yang daun yang dibawa si semut ini dikasihin ke ulat tadi. Ulat tadi. Ya. Kemudian ketika si ulat ini dapat daun dari si si semut, kemudian si ulat tadi itu ngomong, Subhanalladzi khalaqani fil bahri walam yamsasni rizki. Jadi kata si ulat, Maha suci Allah yang telah menciptakanku di dalam danau, ya, yang Allah itu tidak lupa akan rizkiku. Falam yansaskum Muhammadin, kata si ulat tadi, apakah umatnya Muhammad ini lupa akan rizki, ya, rizki yang Allah guna berikan kepada mereka, padahal umat Muhammad itu punya tangan, punya kaki, masih diberikan keluasaan untuk berusaha. Kan seakan-akan menyindir kita, ya kan? Ulet yang harusnya dia tidak di situ. Harusnya ulet kalau kita ngelihat dia di pohon kemudian makan dapat rezeki lumrah, ya kan? Ini udah ulet di dalam batu, kemudian batunya di dasar danau dan dia tetap masih dapat rezeki. Ya, apalagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita sebagai seorang manusia yang punya tangan, punya kaki, punya pikiran, ya kan, masih insya Allah kita masih punya keluasaan rezeki asalkan kita mau nyari. Maka daripada itu, dari cerita ini menunjukkan bahwa Allah itu menjamin kita rezeki dimanapun kita berada asalkan kita mau berusaha. Itu masalah yang masyayan, ya. Dalam Al-Quran juga sama di juz 12. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Jadi Allah tidak ada yang hewan melata pun, ya, wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada hewan melata pun di dunia ini. Kita termasuk dabbat, kita termasuk dalam kategori itu, ya, kecuali Allah itu menanggung rizkinya. Dan wa ya'lam mustaqarraha wa mustawda'aha, Allah juga tahu tempat penyimpanan. Jadi semua itu Allah tanggung rizkinya. Itu masalah saya. Jadi Mas Rafi sama Mas Ian masih muda, ya kan, potensinya masih bagus, masih luas. Jangan sampai terjebak, ya, atau langkahnya terhenti sebab ngamen, atau itu jadi menurut Mas Ian sama Mas Rafi itu jalan terbaik. Pasti ada jalan yang lain. Kira-kira begitulah Mas Rafi, Mas Ian.
Jadi apa namanya, rezeki di luar itu sangat luas sekali, asalkan kitanya mau mengalir. Intinya di situ ya. Ya silakan diminum lagi. Mangga. Saya minum ya Pak ya. Mangga. Mohon maaf nih nggak ada yang lain ya, ada yang putih. Biasanya juga kami beli aqua, beli Pak. Enggak, jarang-jarang gratis ya. Masuk ke sini. Ya udah mungkin gitu aja masalah pemasarannya ya. Iya Pak. Nanti kita sambung lagi besok. Siap. Makasih banyak ya Pak ya. Iya, sama-sama Mas. Kalau gitu saya langsung pamit. Siap. Ayo, Mas Tan. Iya, makasih banyak. Makasih banyak ya Iya, Pak ya. sama-sama. Mohon maaf nih Pak, Iya. saya ganggu Ini. waktu Bapak. Oh iya, makasih. Terima kasih Pak. Iya, makasih banyak. Sampai kita tangani. Ayo Pak, mari Iya, Pak. mari. Ayo Ustaz. Waalaikumsalam. Gambar kalau banyak aja lah, lain tiba-tiba dikirim gambarnya. Boleh Pak. Garap salah ya, garap ya. Siap. Oke. Ini ada satu orang lagi sih yang harus saya telepon nih. Aku juga lagi garap pekerjaan orang sih. Ini nih yang gambar yang tadi si Ibu minta itu. Oke. Ya, oke ya. Iya Ibu. Iya. Gimana? Iya Ibu. Iya, ini saya sudah gambar rumah Ibu nih. Iya. Untuk gambarnya nanti saya kirimkan ya Bu ya. Sedang dikerjakan oleh rekan saya. Iya Ibu. Iya, terima kasih. Selamat malam Bu.